Maaf mengganggu Bapak, waktu Bapak sebentar di sini Pak. Saya Pak ada tugas dari pendidikan guru penggerak saya pada modul 31, yaitu mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di sini perihal mengenai Pak pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan mungkin di sekolah di sini dengan nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi ada beberapa ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral yang terjadi di sekolah kita Pak? Terima kasih pada Ibu selamat mengikuti program ini penggerak. Biasanya saya melakukan identifikasi masalah. Setiap ada problem itu saya manggil dulu wakil. Iya Pak. Saya panggil wakil kepala sekolah, kita duduk, kita musyawarahkan, kita ambil kesimpulan. Nanti setelah ada kesimpulan kecil, baru kita bawa ke forum yang lebih besar, yaitu ke forum Bapak. Itu ya Pak ya. Itu kita berarti Bapak memiliki tim ya Pak ya untuk bermusyawarah ya Pak ya. Kita buat kesimpulan. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada dua kepentingan yang benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Kita kan dalam mengambil kesimpulan kan ada namanya insting, iya, ada namanya perasaan. Jadi setelah kita bermusyawarah, kita timbang-timbang dengan insting, dengan pengetahuan yang kita miliki, mana kira-kira yang lebih penting untuk kita jalankan lebih dulu. Oh iya Pak. Jadi kita buat semacam urutan, semacam pola atau bentuk, di mana dulu yang harus kita kedepankan, di itu yang kita lakukan, nanti kebelakangan baru kita laksanakan masalah selanjutnya. Oh, berarti gitu. Kita buat ring-ringnya dulu. Oh iya, mana yang lebih penting ya Pak ya? Mana yang lebih penting. Oke Pak. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya langkah tetap biasa tadi, langkah untuk menyelesaikan problem, ada problem solving itu tetap harus kita utamakan musyawarah. Kita nggak boleh mengambil sikap sendiri. Kita tentu ada orang-orang atau pihak-pihak yang harus kita libatkan, tidak secara umum warga sekolah, minimal dengan orang-orang tim kerja atau wakil kepala sekolah yang sudah kita tunggu. Jadi itu adalah tim atau orang-orang yang kita percaya untuk memanage atau mengelola lapangan di sekolah. Jadi mereka lebih tahu. Jadi tentu pikiran-pikiran ini perlu kita pertimbangkan. Jadi itu. Bagus sekali Pak ya prosedurnya. Berarti Bapak tetap bermusyawarah dengan ada tim ses sekolah ya Pak ya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, hal apa saja sih yang selama ini yang Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang efektif untuk mengambil keputusan atau efektif menjalankan keputusan. Iya. Jadi saya pikir bukan efektif mengambil, efektif menjalankan. Oh gitu Pak ya. Tentu dalam menjalankan keputusan kita harus ada dulu sikap, perbuatan kita harus sesuai atau sikap kita harus sesuai dengan perbuatan. Teladan ya Pak. Teladan. Nah, kita kalau kita ngomong A, kita kerja B, tentu tidak sesuai. Tidak akan mendengar. Tidak efektif Pak ya. Terus yang kedua kita bangun komunikasi. Di komunikasi yang dengan pihak sekolah, dengan warga sekolah, wakil, guru, semua yang terlibat masuk pesuruh, itu kita harus bangun komunikasi. Yang ketiga silaturahmi. Semua kita harus saling silaturahmi, saling mengenal, saling menyayangi, saling berkomunikasi sehingga semua orang akan enak untuk kita ajak bicara. Saya pikir itu langkah yang perlu dilakukan ya Pak ya. Oh iya Pak. Oke Pak, bagus sekali Pak. Ada nggak Pak tantangan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus etika tersebut Pak? Di mana-mana masalah itu ada. Tentu kita tidak begini. Tidak bisa menafikan bahwa objek yang kita kelola adalah manusia. Manusia itu tentu pikirannya berbeda-beda.
Jadi kalau ada orangnya 20 tentu pikirannya 21 kan. Iya, benar Jadi Pak. bagaimana satu ini yang pikirannya di di luar daripada jangkauan kita atau di luar daripada pikiran kita, maka mereka akan kita follow up atau akan kita tekan dengan pikiran orang ramai. Jadi orang ramai akan mengalahkan pikiran-pikiran yang kira-kira tidak searah dengan tujuan yang ingin kita laksanakan. Jadi orang ramai akan akan memberikan hukuman atau akan memberikan pertimbangan diri yang kita sendiri. Kalau kita sendiri yang memberikan, tentu nanti Iya. akan jadi musuh. Iya. Atau kita sendiri tidak bisa menghadapi, ya tentu dengan orang ramai kita buat kesepakatan sebelum muncul kita buat kesepakatan ada aturan, mari kita jalankan bersama aturan yang sudah kita buat itu. Jadi bila tidak ada yang setuju Pak, kita lakukan prinsip berarti individu itu melawan kelompok ya Pak ya ceritanya. Jadi gimana kesepakatan daripada kelompok gitu Pak ya. Kita jangan bangun komunikasi satu lawan satu, jadi harus satu lawan ramai. Kita harus bangun seperti itu. Oke ya. Iya baik Pak. Kemudian selanjutnya kalau misalnya ada masalah gitu Pak ya, dilema-dilema etika tersebut, dalam menganganinya itu apakah Bapak punya jadwal tersendiri Pak? Oh tidak, kita tidak, persoalan itu tidak terjadwal terjadi. Dia kalau kata bahasa itu dalam science manajemen atau manajemen berbasis sekolah, dia kita harus selesaikan masalah pas saat kejadian, kita nggak bisa lari dengan masalah. Begitu kejadian masalah makin cepat kita pada. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak ya, Bapak sudah memenuhi undangan saya Pak. Saya meminta Bapak untuk membantu saya Pak. Kami ada tugas dari PGP untuk demonstrasi konseptual pada modul 31, yaitu mewawancarai kepala sekolah mengenai perihal bagaimana cara pengambilan keputusan dari Bapak Kepala Sekolah dalam mengatasi beberapa mungkin ada dilema etika ataupun moral yang terjadi di sekolah Bapak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak di sini Pak. Yang pertama Pak, jika ada kasus atau dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah Bapak, bagaimana sih Bapak caranya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Terima kasih. Menyangkut dengan cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah saya, tentunya saya itu melihat perkembangan peserta didik. Itu saya tahu lewat sikap dan akhlak, perilaku sosial yang dilaporkan oleh guru-guru mata pelajaran, setiap mata pelajaran, dan juga dari guru agama, guru PKN, juga guru siswaan, wakil siswaan, dan bimbel. Itu. Jadi Bapak mengidentifikasinya dengan melihat bagaimana perkembangan peserta didiknya ya Pak? Iya. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada yang misalnya kepentingan sama-sama benar, misalnya jika ditinjau itu dari nilai-nilai kebajikan Pak. Misalnya ada 2 kasus gitu ya, sama-sama benar, yang mana yang Bapak utamakan gitu Pak? Kalau terjadi hal-hal seperti itu, ada yang sama-sama baik, sebenarnya baik dua-dua, cuma karena memang sesuai dengan kebutuhan itu kita prioritaskan yang mana yang sangat penting dulu. Nah itu pun kita sesuaikan dengan profil Pancasila, itu sesuai dengan profil itu, keadaan sosial, semua diperhatikan itu. Berarti prioritas yang diutamakan mana yang lebih penting ya Pak, disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila ya Pak ya? Betul. Oke Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan selama ini loh Pak? Setiap kasus itu kita mengidentifikasi kasusnya dulu. Iya. Tadi kita sampaikan lewat guru segala macam tadi. Iya. Kemudian kita musyawarahkan lewat staf leader itu semua kita musyawarahkan. Kemudian kita sesuaikan dengan peraturan yang sudah kita sepakati. Iya. Terus kemudian kita sesuaikan juga dengan profil Pancasila, tidak boleh tentangan hal-hal seperti itu. Oh gitu ya Pak. Berarti ada 4 tahapan ya Pak ya. Yang pertama mengidentifikasinya, kemudian bermusyawarah,
kemudian disesuaikan dengan peraturan yang ada, kemudian yang keempat sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Ya, ada beberapa poin tersebut ya. Oke Pak, kemudian selanjutnya ini hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif sekali dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus di dilema ini loh Pak? Dari semua itu yang perlu kita musyawarah sebenarnya ini dengan musyawarah itu kita buat efektif kita mengambil keputusan karena hasil kerjasama kita, kolaborasi semua stakeholder kita. Iya Pak, berarti cara yang paling efektif dengan musyawarah ya Pak ya. Oke Pak, kemudian hal apa saja yang selama ini yang bisa menjadi tantangan Pak dalam Bapak pengambilan keputusan Pak? Ada nggak Pak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi Pak? Kalau tantangan yang kita hadapi tentunya terutama guru-guru tidak memahami tentang undang-undang perlindungan anak sehingga guru tidak berani melaporkan kepada kita sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita ambil keputusan. Sementara kasus-kasus yang barangkali yang masih tertutup ini perlu kita kaji ulang, kaji yang sangat mendalam. Kemudian juga kita sampaikan kepada guru jangan takut dengan undang-undang anak. Malah mendukung kita itu undang-undang anak. Berarti kurang keterbukaan ya Pak ya dari para guru-guru Bapak di sekolah. Ya, masih kurang keterbukaan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata jadwal misalnya dalam menangani masalah-masalah tersebut, ada nggak jadwal khusus gitu Pak? Kalau kita lihat itu setiap pelaporan kasus itu tidak ada jadwal khusus, di mana kadang-kadang ada juga terjadi secara tiba-tiba, mendadak, gitu, disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Oh gitu Pak, berarti nggak ada jadwal yang dikhususkan ya Pak, nggak dikumpulkan dulu masalahnya nanti diselesaikan nggak ya Pak ya? Tidak dikumpulkan dulu. Pak. Kemudian dalam Bapak mengambil keputusan, ada nggak faktor lain yang di sini yang mendukung Bapak dalam mempermudah memutuskan sesuatu Pak, misalnya tentang dilema etika ini Pak? Itu dalam kita mempermudah itu tentunya perlu kerjasama itu yang baik dengan stakeholder kita itu kolaborasi, perlu masukan juga sehingga kita bisa mengambil keputusan itu lewat musyawarah lah, itu bisa teratasi semua. Berarti faktor yang mendukungnya itu adalah guru-gurunya ya Pak ya. Oke, yang terakhir nih Pak ya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik Pak dari dari Bapak pengambilan keputusan dalam dilema etika ini Pak? Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, kita pengalaman di lapangan itu tentunya dalam suatu kasus itu perlu betul-betul teliti, benar-benar kita lakukan, yaitu yang pertama mengidentifikasi kasus, itu betul-betul harus sesuai. Kemudian kita perlu kerjasama tim, itu sangat diutamakan, atau lewat musyawarah. Karena itu tidak ada superman, tapi super tim, super tim. Yang bisa kita lakukan superman kan sendiri yang mainnya, gitu. Jadi harus seperti. Yang ketiga, kita melaksanakan sesuai dengan keputusan rapat atau aturan yang sudah kita sepakati. Nah, sesuai juga dengan profil Pancasila, itu yang kita tinggalkan. Karena Pancasila itu sudah mencakup semua apa-apa yang kita bisa proses di lapangan. Oh iya Pak, tapi dapat saya ambil ini Pak intisarinya dari yang Bapak sampaikan barusan. Berarti cara yang paling untuk mengatasi masalah di sekolah Bapak pertama adalah mengidentifikasinya Pak, kemudian membuat kerja tim, kemudian melaksanakan sesuai dengan keputusan rapat, itu Pak ya. Oke Pak, banyak sekali masukan yang dapat saya terima di sini Pak. Terima kasih atas waktunya buat saya Pak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.